Ada sebuah kepercayaan yang kuat di masyarakat. Melahirkan dari perbuatan zina itu konon jauh lebih mudah. Tapi, bisakah kemudahan seperti itu membawa pahala di mata Tuhan? Atau justru sebaliknya? Ini bukan sekadar rumor. Ini adalah pertanyaan yang menguji iman dan pemahaman kita tentang janji surga bagi setiap ibu. Bersiaplah, karena jawabannya akan membuka mata Anda pada kebenaran yang tak terduga. Dalam Islam, derajat seorang ibu, apalagi ibu yang melahirkan, sangatlah tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga di bawah telapak kaki ibu." Hadits riwayat An-Nasai. Ini bukan sekadar kiasan, melainkan penghargaan luar biasa atas pengorbanan mereka. Proses melahirkan sendiri adalah salah satu perjuangan terberat yang dialami seorang wanita. Dari awal kehamilan hingga persalinan, setiap tetes keringat, setiap rasa sakit adalah ladang pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini menegaskan betapa besar perjuangan ibu. Bahkan, ada hadits yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang meninggal dalam proses melahirkan atau nifasnya dianggap syahidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita yang meninggal karena melahirkan anak adalah mati syahid." Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa kesakitan dan penderitaan dalam melahirkan itu sendiri, jika dihadapi dengan kesabaran dan keimanan, adalah penggugur dosa dan bisa mengangkat derajat di sisi Allah. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam mengenai kemudahan atau kesulitan melahirkan ini, dalam 4 skenario yang mungkin terjadi, agar kita mendapatkan pemahaman yang paling tuntas. Pertama, skenario melahirkan mudah dari pernikahan yang sah. Secara medis, ini sangat mungkin terjadi. Banyak faktor medis dan fisiologis ibu yang membuat proses persalinan berjalan lancar, tanpa komplikasi berarti. Ini adalah variasi takdir Allah yang bisa dialami siapa saja. Secara spiritual, kemudahan ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski mudah, bukan berarti pahalanya berkurang. Kesabaran ibu selama kehamilan, niatnya yang lurus dalam membangun keluarga, dan ketaatannya kepada Allah tetap menjadikan seluruh proses ini ladang pahala yang besar. Pahalanya adalah dari keikhlasan, syukur, dan kesabaran secara menyeluruh. Kedua, skenario melahirkan sulit dari pernikahan yang sah. Secara medis, ini juga sangat umum terjadi. Berbagai faktor bisa menyebabkan persalinan sulit atau lama. Secara spiritual, kesulitan dan penderitaan dalam melahirkan ini adalah penggugur dosa dan peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes keringat dan rasa sakit yang dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan akan menjadi pahala yang agung. Ibu yang sabar dalam kesulitan ini bahkan dijanjikan pahala syahidah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ini adalah ujian yang penuh berkah. Ketiga, skenario melahirkan mudah dari hasil zina. Secara medis, sama seperti kasus pernikahan sah, kemudahan ini bisa saja terjadi karena faktor fisiologis ibu. Tubuh tidak mengenal status pernikahan. Secara spiritual, jika ada kemudahan yang terjadi dalam kasus ini adalah bentuk istidraj. Bukanlah hadiah atau pahala atas dosa zina. Allah sengaja mengangkat rasa sakit dan kesulitan yang seharusnya menjadi ladang pahala bagi seorang ibu. Karena perbuatan zina adalah dosa besar, maka pahala yang agung dari perjuangan melahirkan itu dicabut atau tidak didapat. Kemudahan ini menjadi ujian, sekaligus bisa jadi kesempatan dari Allah, agar si ibu segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, karena beban dosa spiritualnya tetaplah sangat berat. Seringkali, kemudahan ini juga disertai dengan konsekuensi yang menyakitkan, seperti munculnya rasa tidak sayang terhadap bayi yang lahir, atau dorongan untuk melahirkan di tempat yang tak lazim dan kemudian meninggalkannya, sebuah bukti dari hilangnya berkah. Keempat, skenario melahirkan sulit dari hasil zina. Secara medis, kesulitan persalinan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk yang hamil akibat zina. Secara spiritual, kesulitan fisik yang dialami mungkin terasa lebih berat karena dibarengi dengan beban spiritual, rasa salah, dan ketakutan akan dosa.
Kesulitan ini bukanlah pahala, melainkan sebuah bentuk peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hambanya segera menyadari kesalahannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah sedang menunjukkan konsekuensi dari dosa, sekaligus membuka pintu untuk taubat. Penderitaan ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali kepadanya. Poin kunci yang perlu diingat. Secara umum, tingkat sakit fisik melahirkan sangatlah bervariasi pada setiap wanita, terlepas dari status pernikahan. Perbedaan esensialnya terletak pada makna spiritual dan ganjaran pahala dari setiap tetes keringat dan perjuangan itu sendiri. Islam dengan tegas melarang perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini menggarisbawahi bahwa zina adalah dosa besar, yang membawa konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana dengan status anak dari hasil zina? Penting untuk dipahami bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina adalah suci dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Mereka adalah anugerah dan amanah dari Allah yang wajib diasuh serta dididik dengan baik. Dalam Islam, prinsipnya adalah setiap individu hanya menanggung dosanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain." Terdapat dalam surah Al-An'am ayat 160. Ini menegaskan bahwa dosa zina sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku zina. Anak yang lahir memiliki hak-hak penuh dalam Islam untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang layaknya anak-anak lain. Meskipun perbuatan zina adalah dosa besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya. Bagi individu yang terlanjur melakukan kesalahan ini dan melahirkan anak di luar pernikahan sah, ada jalan kembali melalui taubat nasuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat, dan pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih di kandung badan. Untuk taubat yang sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah, beberapa syarat harus dipenuhi. Penyesalan mendalam, merasa sangat menyesal dan berduka atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Meninggalkan dosa, segera menghentikan dan tidak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Berjanji untuk tidak mengulanginya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa depan. Memenuhi hak orang lain jika perbuatan dosa tersebut telah melanggar hak-hak individu lain. Misalnya, jika salah satu pelaku sudah memiliki pasangan sah yang dirugikan, atau menyebabkan kerugian material reputasi pada pihak lain, maka, sebagai bagian dari taubat yang sempurna, wajib berupaya untuk mengembalikan hak tersebut, atau meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Ketika taubat nasuha dilakukan dengan ikhlas dan memenuhi syarat-syaratnya, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dari titik inilah, kesabaran dalam menghadapi cobaan melahirkan, serta keikhlasan dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik, dapat menjadi ladang pahala yang besar. Penderitaan fisik saat melahirkan juga dapat menjadi bagian dari penggugur dosa, jika Allah menghendaki, setelah taubat yang tulus dilakukan. Sebagai kesimpulan utama untuk menjawab pertanyaan di awal, bagi ibu yang melahirkan dari pernikahan yang sah, baik persalinan itu mudah maupun sulit, itu adalah anugerah dan takdir dari Allah. Setiap perjuangan dan kesabaran yang dijalani akan selalu diganjar dengan pahala yang besar, bahkan janji surga. Sementara itu, bagi ibu yang melahirkan dari hasil zina, perbuatan zina itu sendiri adalah dosa besar. Pahala agung yang seharusnya didapat dari perjuangan melahirkan bisa jadi dicabut atau tidak didapat, terutama jika kemudahan persalinan merupakan bentuk istidraj, pemberian kenikmatan duniawi yang justru menjauhkan dari Allah. Namun, pintu taubat Allah selalu terbuka lebar. Dengan taubat nasuha yang sungguh-sungguh, serta kesabaran dan keikhlasan dalam mengasuh anak, seorang ibu tetap memiliki kesempatan untuk meraih ampunan dan ladang pahala dari Allah.
Mari kita senantiasa mengingat betapa luasnya ampunan Allah dan pentingnya untuk selalu kembali ke jalannya. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk lebih banyak konten inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.